Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. sehat. Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu untuk melaksanakan praktek coaching ya. Praktek coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual ya. Pada malam hari ini saya berperan sebagai observer bersama dengan Pak Hadi Harnoto. Dan berikut ini nanti akan ditampilkan, akan dipraktekkan, yaitu praktek coaching bersama Pak Birin dan Bu Itayatun. Ya, Pak Birin nanti berperan sebagai coach, ya Pak Birin. Ya, terus Bu Itayatun sebagai coachee. Ya. Kalau boleh tahu untuk topik pembahasannya apa ya Bu? Ita. Ini topik pembahasannya tentang bagaimana ini karena saya punya masalah dengan teman sejawat, meningkatkan kolaborasi mungkin ya, bisa itu. Oh ya, untuk topik pembahasannya tentang peningkatan kolaborasi dengan teman sejawat ya. Sudah siap Pak Birin dan Bu Ita? Ya, Sudah. Saya persilahkan waktunya kurang lebih 20 menit untuk pelaksanaan praktek coaching. Silakan Pak Birin dan Bu Ita. Siap, terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Pak Birin. Gimana kabarnya Bu Ita? Kabarnya alhamdulillah baik, cuma ada sesuatu yang ingin disampaikan. Oh iya, kemarin saya telepon. Oh iya betul, kok ada miss call di HP saya ini dari Bu Ita. Jangan-jangan ini ada yang perlu dibicarakan. Ternyata benar ya Bu Ita ya, ada yang perlu dibicarakan hari ini. Iya betul, saya ingin mencari solusi karena saya berpikir sendiri kok kayaknya nggak ketemu ujungnya, jadi nggak selesai-selesai, malah jadi beban pikiran. Boleh cerita sama saya, silakan. Apa yang mau kita diskusikan ini Bu hari ini? Saya ingin mencari solusi ini hubungannya dengan kolaborasi dengan teman sejawat di sekolah saya. Oh, di tempat kerja Ibu itu ya? Iya, di tempat saya. Jadi gini Pak, kan setelah saya mengikuti PGP itu kan saya harus meningkatkan kolaborasi dengan teman sejawat, terutama dalam praktek aksi nyata gitu ya. Saya sering sekali harus berkolaborasi dengan teman sejawat. Akan tetapi ada hambatan yang sebetulnya sih saya sudah pernah curhat ke teman ya, teman yang lain di sekolah itu jawab mereka hanya, alah Ibu ini saja, tidak usah dipikirkan. Wong memang orang itu seperti itu kok, memang sifatnya, bukan ke Ibu saja, ke teman yang lain juga seperti itu. Jadi, tapi itu saya kira bukan solusi ya. Pada saat saya sedang banyak pikiran, saya ya udah biarin. Tapi nanti saya berpikir lagi, muncul kembali begitu ya. Ya, kalau masalah hanya dibiarkan saja, kok ya kayaknya kurang bijaksana ya saya dengan diri sendiri, kayak banyak pikiran gitu. Saya pengennya bisa diselesaikan. Jadi gini Pak, mengenai kegiatan guru penggerak itu kan jadi kita harus bisa memberi pemahaman teman-teman, paling tidak model pembelajaran sekarang yang berpihak pada siswa itu yang seperti ini loh Bapak Ibu, kan gitu ya. Terus walaupun yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar itu hanya kelas 1, sementara ini kelas 1 dan 4. Akan tetapi saya berpikirnya entah itu kurikulum Merdeka Belajar, entah kurikulum 2013, tapi apapun begitu mulai hari ini itu kita harus sudah mulai bagaimana cara
pembelajaran yang berpihak pada siswa. Saya pikir begitu. Kalau untuk teman-teman yang lain, itu alhamdulillah mereka sudah uh, punya banyak perubahan dalam memberi pembelajaran di siswa. Terus saya juga contohkan tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan alur segitiga restitusi. Yang seperti itu teman-teman juga sudah alhamdulillah. Walaupun tadinya mereka merasa kesulitan, tapi saya motivasi, ya memang seperti itu karena siswa belum terbiasa. Jadi yang beradaptasi bukan hanya kita, tetapi siswa juga beradaptasi dengan cara kita yang baru. Tapi akhirnya sudah terbiasa, alhamdulillah. Nah ini ada satu orang yang sangat sulit sekali saya dekati. Terus saya juga mungkin gimana ya? Saya kadang-kadang karena teman-teman aku biarkan aja dijorke, ya bilangnya seperti itu. Lah dijorke bae wis Bu, orangnya memang karakternya seperti itu. Nah, terus saya juga kadang-kadang pada saat saya tugas lagi banyak harus tugas harus segera selesai, kemudian ya wis lah udah jorke benar saya biarkan aja, tapi kemudian saya ini tetap harus saya selesaikan gitu. Saya sudah apa ya pernah ngomong baik maksudnya itu ya, kalau diajak ngomong dia diem aja nggak ngomong apa-apa, diem terus besoknya diem juga sampai beberapa hari. Kalau saya nggak ngomong dulu dia kan diem tapi di belakang saya dia ngomong ke orang lain, ke teman saya yang lain. Nah itu susah sekali saya berhadapan dengan orang kayak gitu. Ya kadang gitu, lucu kan. Memang sifat orang itu ya berbeda-beda begitu ya. Ada yang lucu seperti itu, ada yang unik seperti ya apa yang Ibu tadi ceritakan. Jadi saya menangkap untuk pembicaraan hari ini yang ingin dicapai Ibu Ita adalah meningkatkan kolaborasi ya, biar sewajarnya. Artinya jangan sampai ada rekan guru dalam satu tim, dalam satu sekolahan, kemudian dia istilahnya yang saya tangkap dari ceritanya Bu Ita itu tadi malah membuat runtuh suatu bangunan begitu ya Bu ya? Iya betul, iya. Jadi tujuannya seperti itu. Nah kira-kira apa sih yang menyebabkan tadi temannya Bu Ita seperti itu, yang satu orang itu Bu? Ya mungkin karena apa ya, kurangnya pengetahuan dia mungkin tentang model pembelajaran sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Saya yakin yang itu karena dia malas untuk apa ya, yang saya lihat dia paling suka main HP, tapi untuk belajar yang ke situ dia kayaknya jarang, kayaknya nggak mungkin ke situ lah, orangnya saya suka bilang seperti itu. Kemudian apa ya, orangnya itu kata teman-teman sih maunya menang sendiri gitu. Jadi saya juga kesulitannya di situ. Padahal saya sudah berusaha mendekati, terus ngomongnya baik-baik. Walaupun saya sebetulnya mendedek ya Pak, mendedek kayak sampai ke sini. Tapi saya usahakan nada suara saya datar biasa supaya nanti yang menangkap saya tidak marah gitu. Saya kira seperti itu. Tapi hasilnya kurang maksimal sih, kurang sesuai harapan saya. Padahal saya inginnya dengan bersama-sama berkolaborasi dengan semua teman-teman gitu, dengan unsur orang-orang yang ada di lingkungan sekolah itu, saya kira nanti hasilnya akan lebih baik gitu loh Pak maksudnya. Jadi memang Bu Ita itu bagus, sudah menerapkan apa namanya materi ke pendidikan zaman sekarang, paradigma pendidikan zaman sekarang yang sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara ya Bu ya. Pendidikan berpusat pada murid. Tapi yang Ibu ceritakan tadi sudah cerita ngalor ngidul. Intinya temannya Ibu Ita itu tidak mau, seolah-olah enggan untuk berubah. Padahal kita sebagai guru kan ya, Bu Ita kan ya, sebagai guru itu ya otomatis harus menyesuaikan keadaan zaman, begitu ya Bu ya? Iya betul Pak. Iya. Nah kira-kira Bu Ita ini,
ada rencana atau terobosan-terobosan yang jitu apa enggak supaya situasinya tidak semakin istilahnya memanas, atau situasinya supaya temannya Bu Ita tadi bisa bergabung dengan Bu Ita dan teman-temannya dalam mendidik anak sesuai dengan filosofinya Ki Hajar tadi, seperti itu. Karena kalau misalnya itu kan dalam satu sekolah ya, kelihatannya kalau misalnya dalam satu tim Iya, kemudian satu itu menjadi penghancur, kelihatannya kurang bagus juga ya Bu Ita ya. Nah, kira-kira iya betul, iya. apa terobosan dari Bu Ita untuk menghadapi yang semacam tadi, Bu? Rencana saya itu nanti saya akan lebih meluangkan waktu, lebih sabar mendekati lagi gitu ya. Saya tidak putus asa untuk apa mendekati tujuan saya agar dia bisa terbuka hatinya Berarti meluangkan maksudnya waktu untuk itu. ngobrol atau bagaimana itu? Ya, di antaranya meluangkan waktu untuk ngobrol. Kemudian apabila perlu saya juga akan eh, meminta bantuan Bapak Kepala Sekolah, artinya memberi masukan pada saat rapat itu loh maksudnya. Ya kan? Nanti kan barangkali dia nggak mau dengar saya, tapi mungkin dia akan mau mendengar kepala sekolah. Meskipun yang saya lihat dia tidak akan dengar siapa-siapa, meskipun itu dari kepala sekolahnya sendiri, karena memang orangnya karakternya seperti itu. Tapi saya tidak putus asa. Semoga dengan nanti sering gitu ya, mungkin komunikasi yang lebih intens gitu. Terus saya akan cari celah sebetulnya dia itu kelemahannya di apa sih, sehingga saya bisa oh ternyata dia harus dengan cara yang seperti ini mungkin gitu. Semoga nanti dengan kesabaran, dengan meluangkan banyak waktu, semoga dia mau eh, Berubah gitu ya Bu ya? merubah mindsetnya gitu ya. Oh iya ternyata eh, pembelajaran modern sekarang itu ya sudah saatnya harus seperti ini, harus berpihak kepada siswa. Mungkin itu Iya, yang akan saya lakukan. iya betul Bu. Ini sangat-sangat bombastis sekali ini terobosan yang rencananya Ibu Ita laksanakan. Ini saya tangkap yang pertama, Bu Ita akan meluangkan waktu terhadap teman sejawat ya, nanti mungkin akan bicara dari hati ke hati begitu ya Bu ya, akan Ya bicara dari betul, hati ke iya. hati karena yang banyak lah pepatah kalau misalnya untuk menyelesaikan orang yang keras kepala itu harus kita lemah lembut begitu. Iya betul, iya. Betul gak Bu? Ya artinya, iya Pak. Ya artinya walaupun eh, di dalam hati kan tidak ada yang tahu. Misalnya sebetulnya kita gimana. Yang penting saat menyampaikan ya dibuat sesabar Iya. mungkin, seikhlas mungkin, setulus mungkin agar tujuan baik kita bisa dilaksanakan Iya, dan hasilnya tercapai. dan bisa diterima juga oleh temannya Ibu ya. Gitu Iya, ya. sebetulnya harapan saya ini juga bukan harapan saya aja, Pak. Harapan Harapan seluruh. teman-teman juga, iya, teman-teman juga harapannya seperti itu karena nggak biar kata teman-teman saya itu biar nggak ngangel-ngangeli gitu, Iya, 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 iya. Ya tadi biar maju uh, bersama. tadi bagus sekali juga panjenengan rencana Bu Ita itu mau meluangkan waktu, kemudian yang kedua itu melibatkan kepala sekolah, berarti berkolaborasi juga ya di situ. Jadi Bu Ita, wah Ya, ada trik jitu juga nih untuk merubah mindset dari temannya Bu Ita tadi. Mungkin dengan cara minta bantuan kepada pimpinan, temannya Bu Ita tersebut bisa berubah. Ya otomatis sih tidak langsung berubah di hari itu, enggak, iya, mungkin ya berangsur-angsur paling seperti tidak itu. terbuka hatinya dulu. Gitu. Kemudian yang ketiga tadi, jurus jitu yang akan Bu Ita lakukan mencari kelemahan dari temannya Bu Ita. Artinya kelemahan di sini bukan kelemahan yang Untuk yang menjatuhkan, bukan. menjatuhkan, Iya, enggak, cuman oh berarti dia iya, itu cara cara meluluhkan hatinya ya Bu ya. Cara meluluhkan hatinya iya itu dengan betul, iya. dengan cara yang seperti ini. Jadi tiga jurus jitunya Bu Ita itu
saya juga terinspirasi juga ini Bu Ita. Jadi saya juga terinspirasi dari jurus jitunya Bu Ita. Ya saya coba itu, coba semoga berhasil. Bagus sekali. Kemudian kapan ini akan dilaksanakan yang rencananya Bu Ita yang 3 jurus jitu itu tadi Bu? Kapan mau dilakukan? Apa tahun depan? Apa 2 tahun lagi atau secepatnya begitu Bu? Ya, rencana saya lakukan setelah pembicaraan ini. Kalau Wah. bisa malam ini saja malam ini, Wah. tapi kan tidak mungkin. Besok pagi insya Allah saya akan lakukan, saya luangkan, saya sempat-sempatkan supaya saya juga ini jadi beban pikiran ya. Kadang-kadang teman-teman juga, ayo sibuk gimana cara jalan keluarnya, biar teman-teman juga merasa nyaman gitu. Jadi saya bukan keluhan saya aja, tetapi teman-teman juga segera mungkin, sehingga hasilnya juga dapat terlihat segera mungkin. Oke, bagus sekali Bu Ita. Bu Ita akan melakukan aksi nyata itu sesegera mungkin dan tidak menunda-nunda ya Bu Ita ya. Nah ya, sekarang setelah ini kita diskusi, bagaimana perasaan Bu Ita saat ini Bu? Ya, perasaan saya menjadi lega, enteng. Artinya yang tadinya kok nggak selesai ya, saya pikirnya biarin aja, saya urusannya masih ada yang lebih penting dari ini, saya biar. Jadi sekarang udah agak mendingan plong ya Bu. Muncul lagi. Ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ini sudah ketemu jalan, semoga dimudahkan. Oke, alhamdulillah. Jadi rencana baiknya Bu Ita mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan temannya Bu Ita itu bisa satu suara untuk mewujudkan, itu yang diharapkan. Mewujudkan siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila sekarang ya Bu ya. Betul. Iya betul Pak. Itu tujuannya hanya itu. Oke. Itu bukan untuk kepentingan pribadi. Ya. Ada lagi yang mau diceritakan Bu? Bersama-sama. Apa cukup? Kayaknya sudah cukup ya sudah Pak. Cukup. Jadi saya terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ini Bu. Sudah diberi waktu yang sangat panjang, diberi digugah pikiran saya sehingga saya menemukan jawaban dari pancingan-pancingan pertanyaan dari Pak Birin tadi. Terima kasih sekali. Ini membantu Bu. Saya menjadi ringan. Terima kasih waktunya. Sama-sama Bu. Oke. Cukup ya Bu ya? Ya. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Birin dan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencermati diskusi Bu Ita dengan Pak Birin yang luar biasa telah memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa intinya apa yang disampaikan Bu Ita itu permasalahan dengan teman sejawat ya. Betul. Mungkin butuh komunikasi yang baik atau pendekatan yang lebih intens agar tidak terjadi miskomunikasi. Semua bisa diselesaikan. Mungkin kalau situasinya seperti itu terus kita kurang nyaman Bu ya, kurang nyaman dalam bekerja, berpikir dan lain sebagainya. Ya, betul Pak. Iya. Dan itu mari kita anggap sebagai dinamika kita dalam bergaul. Jadi kita berjalan itu tidak harus lurus terus, tapi kita butuh yang berbelok-belok biar terasa romantis. Kita juga tidak harus biar badan menjadi sehat. Iya, tidak harus naik motor itu di jalan yang aspal terus. Kita juga butuh pakai motor caranya berkerikil yang berlubang agar yang membonceng itu lebih waspada dan lebih kencang gitu ya, lebih kencang. Iya betul Pak. Dalam berpegangan itu ya, biar romantis. Jadi sama Bu, semua orang pasti mengalami
suatu masalah di tempat di mana kita bekerja. Dulu saya juga senang bekerja di daerah pegunungan, jalannya berliku-liku, naik turun, apalagi boncengke, seneng. Setelah Boncengke perempuan apa laki-laki? nah iya perempuan. Sekarang di daerah datar malah teringat lagi ingin jalan-jalan ke daerah pegunungan. Intinya itu ya Bu, intinya bahwa mesti setiap di tempat pekerjaan mesti ada orang yang tidak sepaham dengan kita, tetapi itu bukan suatu hambatan untuk mengemban amanah. Yang penting mungkin ya cara komunikasinya saya dengan dia mungkin belum nyambung, tapi nanti kalau sudah ketemu cara komunikasi yang baik ya tentu enak. Sana ya menyadari, sini ya menyadari. Kadang saya berbicara ini dianggap kurang menghargai, dia bertindak seperti itu mungkin di hati saya kurang sreg. Nah ini karena komunikasi belum nyambung. Sama di keluarga juga kan seperti itu ya. Kadang saya sebagai suami, istri juga pinginnya ini dikandani ini, tidak mau dikandani ini ngeyel. Tapi nanti kalau sudah nyambung, ya malamnya ya bekerja sama kan seperti itu ya. Berkolaborasi ya Pak. Iya berkolaborasi. Kira-kira seperti itu Bu ya. Kira-kira seperti itu balik dari saya. Kira-kira cukup. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih. Saya cukupkan, barangkali ada sesuatu yang kurang ya, mohon dimaafkan. Terima kasih, waktu dan tempat saya kembalikan ke